pada nungguin ya? Salam adik-adik. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekali lagi apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Seteduh selesai. Adik-adik, ayo bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri ya. Tahu kan satukanlah hati kami. Tahu lah ya? Bang tahu ya Bang ya? Ayo. Ya. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, sehingga adik-adik kami di rumah Tuhan masih bisa menikmati ibadah hari ini, dan guru-guru Horong Nuh Tuhan juga bisa melayani adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati hati kami, pikiran kami, agar terfokus kepadamu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, biar sengaja mau tidak sengaja yang kami lakukan Tuhan, yang menyakitkan hatimu. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memberikan kami kesehatan Tuhan, dan juga memberikan kami sukacita walaupun mungkin Tuhan kami belum bisa bertemu, bertatap muka di gereja kami HKBP Cinere. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, berkati juga firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum Abang memberikan firman Tuhan dan cerita Alkitab hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Abang tunggu ya. Mari kita buka Alkitab kita adik-adik dari Yohanes 8. Ayo, dari Yohanes 8 yuk. Ayo Yohanes 8 dari mana Bang? Dari Perjanjian Baru. Ya, dari Perjanjian Baru. Abang tunggu ya.
Yohanes 8 ayat yang ke-12. Abang hitung ya. 1, 2, 3. Oke, abang anggap sudah dapat ya ayat Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat yang ke-12. Oke, mari simak ayatnya. Cuma satu ayat aja. Oke ya. Abang baca ya. Judulnya, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Oke ya. Yang paling penting di sini adik-adik adalah, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku itu artinya Yesus, mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Waduh. Adik-adik yang kemarin itu, adik-adik mempunyai tugas tentang matahari, tentang terang. Ada kaitannya dengan tentang gelap. Nah, sekarang ini ada lagi kaitannya dengan tentang terang dan gelap. Kemarin adik-adik kan menggambar, ada yang mendekor sedemikian rupanya, membuat matahari gitu loh. Dan adik-adik udah tahu nih semua kemarin yang diberikan Kak Frida ya tentang matahari kemarin. Bagaimana kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak sekolah minggu, terkhususnya orang Nuh, bisa menjadi terang bagi sesama kita sebagai di tengah-tengah teman kita maupun di tengah-tengah keluarga kita. Nah, abang mau mengambil juga di sini ada khotbah tentang Yesus terang hidup. Nah, Yesus terang hidup, Yesus akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Nah, di sini ada barang siapa mengikut aku. Apa maksudnya adik-adik? Semua dengar? Iya, mengikut aku adalah mengikut Tuhan kita Yesus. Ya, mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik? Ayo, caranya bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, apakah kita jalan-jalan di jalan? Apakah kita datang ke gereja aja? Atau bagaimana cara mengikut Tuhan kita Yesus Kristus? Ayo adik-adik, caranya bagaimana? Iya, pertama kita harus membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Apalagi adik-adik? Napas orang Kristen apa? Napas orang Kristen. Apa? Iya, berdoa. Ketika kita sudah membaca Alkitab, kita berdoa. Apalagi yang kita lakukan adik-adik? Apa? Wah, pada lupa. Iya, yang kita lakukan adalah melakukannya adik-adik. Ya, melakukannya dengan penuh bahagia dan penuh kegembiraan ya. Penuh kegembiraan. Nah, mengikut Yesus, terkadang kita adik-adik mengikut Yesus itu, enak bang. Tinggal kita membaca Alkitab, berdoa. Tapi kita lupa adik-adik bagaimana melakukannya dalam keluarga kita, di sekolah, di tempat teman-teman kita. Sulit ya adik-adik mengikut Tuhan Yesus. Terkadang memang sulit mengikut Tuhan Yesus. Terkadang misalnya kita misalnya diganggu oleh teman kita, atau kita sering mengalami, misalnya adik-adik diganggu temannya. Adik-adik, kalau secara manusia kita akan marah sekali ya. Kalau misalnya orang lain membuat kita menjadi marah atau menjadi jengkel, kita mau balas gitu. Aku mau balas nih, karena dia kemarin bikin aku jengkel nih, karena dia mukul tanganku nih, jadi aku mau balas. Nah, apakah itu jalan mengikut Kristus adik-adik? Iya? Iya atau enggak? Ayo, iya atau enggak? Membalaskan sesuatu itu iya atau enggak? Membalaskan perbuatan orang yang buruk terhadap kita itu baik atau enggak? Itu mengikut Yesus atau enggak? Iya ya. Tidak baik ya adik-adik. Itu bukan jalan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu memang sulit adik-adik. Kita harus mengikut salib Tuhan. Kita harus berpatok kepada Alkitab. Memang mengaplikasikan Alkitab atau melakukan firman itu adik-adik, kita
terkadang sulit sekali bang. Temanku berisik, aku mau berisik dong gitu. Terkadang kita begitu kan. Terkadang kita cemburu, mama bapak lebih menyukai adik, atau mama bapak lebih menyukai abang atau kakak, aku enggak. Kita sering merasa begitu adik-adik. Tapi adik-adik, orang tua kita pasti sangat menyayangi kita adik-adik. Jadi tetap berpatok kita kepada firman Tuhan. Jangan cemburuan, jangan mudah langsung marah, jangan pendendam adik-adik. Seringkali balaskan perbuatan yang jahat kepada temannya karena temannya pernah berbuat jahat kepada kita. Ya, begitu. Ingat ya Tuhan, ingat ya adik-adik, mengikut Tuhan itu harus berpatok kepada firman. Kita harus memikul salib. Nah, kira-kira kalau misalnya aku mengikut Tuhan, aku mengikut Yesus, bang, apa dapat aku misalnya? Sebenarnya apa sih yang manfaatnya kita mengikut Tuhan? Yang manfaat kita mengikut Tuhan adalah kita akan bersama-sama kelak bersama Tuhan di tempat yang sangat damai. Atau kita akan kedepannya melihat mujizat-mujizat Tuhan, kita melihat juga kebesaran Tuhan dengan kita melihat, misalnya abang ibaratkan dengan taman yang sangat indah, begitu. Tapi ketika kalau kita misalnya jalan tidak mengikut Tuhan, jalan mengikut iblis, bagaimana? Kita nggak sadar kita dalam kegelapan. Ayo, kemarinnya kan dibilang Kak Frida kan, kita sering dalam kegelapan, jalan dalam kegelapan. Jalan dalam kegelapan itu apa tadi? Kita sering misalnya mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Misalnya kita berbohong kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua. Misalnya kita sering balas dendam sama teman, kita bikin nangis teman, kita bikin teman kita marah, jengkel. Itu adalah jalan mengikut iblis, bukan jalan mengikut Tuhan. Nah, kalau jalan mengikut iblis apa itu? Itu dosa. Ayo, kemarin apa itu artinya dosa? Apa upahnya dosa? Apa dosa? Ya, upah dosa itu adalah maut. Bayangkan api yang sangat panas. Apa kalau kita aja kena api ya misalnya, api, atau jangankan api, kita dekat-dekat sama api misalnya sama kompor aja udah panas, apalagi kita misalnya berbuat dosa nanti ke depannya, lama-lama kelamaan kita misalnya masuk ke jurang neraka adik-adik. Makanya itulah fungsinya kita mengikut Tuhan. Nah, apalagi cara mengikut Tuhan? Nah, adik-adik, sesuai dengan topik kita hari ini, mengikut Tuhan adalah salah satu caranya melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu bagaimana? Nah, melayani Tuhan itu adik-adik, mengikut Tuhan tadi kan salah satunya tadi membaca Alkitab, mengikut Tuhan, berdoa, baru tuh melakukan firman itu, artinya kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, mengasihi adik kita, mengasihi orang tua kita, tidak melawan orang tua kita. Dan salah satunya adalah melayani Tuhan. Ini sering luput dalam adik-adik horong nuh nih. Apa itu melayani Tuhan, Bang? Melayani Tuhan itu dengan cara mempersembahkan tubuh kita, perlakuan kita, pikiran kita kepada Tuhan dengan cara kita memberikan pelayanan. Istilahnya kita membantu teman kita, istilahnya kita bisa memberikan misalnya memberikan sebagian daripada uang kita atau barang kita kepada teman yang membutuhkan. Itu adalah salah bentuk pelayanan Tuhan. Misalnya bentuk pelayanan Tuhan apa lagi, Bang? Bentuk pelayanan Tuhan itu caranya dengan cara kita ikut kor di sekolah minggu. Kan ada kornya kan? Kor gabungan anak sekolah minggu ada. Dengan caranya apa lagi, Bang? Dengan datang tepat waktu sekolah minggu. Nah, itu cara melayani Tuhan juga. Dengan kita datang tepat waktu sekolah minggu, itu juga kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi, Bang? Dengan cara memberikan tugas di grup. Nah, memberikan tugas di grup itu dengan cara juga melayani Tuhan. Dengan apalagi Bang, jangan melayani Tuhan. Tadi itu kemarin kan ada misalnya teman kita yang
membutuhkan tadi, kita memberikan sedikit apa yang telah kita punya adik-adik. Misalnya uang kita 2.000 kita kasih sama teman kita yang membutuhkan. Misalnya teman kita lagi terluka, kita belikan betadin ataupun yang bisa membalut lukanya. Itu dengan cara melayani Tuhan juga adik-adik. Apalagi adik-adik, ayo dengan cara melayani Tuhan, membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua itu di rumah itu adalah cara kita melayani Tuhan juga. Apalagi dengan datang sekolah, misalnya nggak malas ke sekolah misalnya, atau ikut pelajaran sekolah, itu juga melayani Tuhan. Itu untuk kebutuhan kita juga, dan juga itu untuk kemuliaan Tuhan juga nanti ke depannya. Nah, kalau kita pintar juga kan kita bisa menjadi anak-anak terang kan nanti ke depannya. Membantu orang tua kan, orang tuanya kita kan senang kan nanti. Itu juga salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Apalagi adik-adik pelayanannya. Nah, di Horongnu nih ya, yang sering ini ya. Nah, misalnya kita ada Natal atau ada acara Paskah, ada apalagi acara retret. Nah, kita meluangkan waktu kita untuk latihan, untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Itu termasuk melayani atau enggak? Iya, itu termasuk melayani Tuhan ya adik-adik. Jadi, melayani Tuhan itu adalah cara kita kepada Tuhan untuk mempersembahkan pikiran kita, tenaga kita kepada Tuhan gitu loh. Dengan cara misalnya di ruang sekolah minggu, dengan cara kita juga di sekolah minggu juga mengangkat bangku juga, itu salah satu melayani Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, itu aja yang mau abang sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik mau melayani Tuhan, kedepannya mau ikut dalam partisipasi atau peran serta dalam kemajuan-kemajuan sekolah minggu. Salah satunya apalagi nanti kedepannya mungkin adik-adik bisa menjadi guru sekolah minggu. Iya. Kan sangat bangga abang ya, misalnya adik-adik di Horongnu bisa menjadi guru sekolah minggu kedepannya, menggantikan abang, Bang Edo, Bang Morris, Kak Frida, dan abang sendiri, Bang Edo. Oke ya. Terima kasih adik-adik. Shalom semuanya. Oke adik-adik, untuk tugas minggu ini diambil tetap dari ayat firman Tuhan yang abang berikan dari Yohanes 8 ayat yang ke-12. Nah, ayat yang ke-12 terlalu banyak ya. Nanti abang mau langsung dari ayat yang B aja, yang berkata Tuhan Yesus langsung dari akulah terang dunia. Yang dihafal itu dari akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, kali ini tugasnya dibantu sama orang tua. Nah, orang tuanya perannya apa? Orang tuanya perannya untuk memperagakan ayat ini. Nah, tugas adik-adik hanya menghafal dari akulah sampai terang hidup. Nah, orang tuanya akan memperagakan ayat Alkitab itu. Itu aja ya tugasnya hari ini, minggu ini adik-adik. Oke, mengerti semuanya? Jadi bang, adik-adiknya mengucapkan mama atau papanya ia memperagakan gayanya. Nah, sekreatif mungkin memperagakan, atau ada yang pernah perniknya ataupun sekreatif mungkin aja. Oke, gitu. Terus nanti dikirim kemana bang? Ke grup orang tua tetap. Ya, grup orang tua Horongnu ya, mama. Yo. Oke. Ayo bangkit adik-adik, kita mau nyanyi lagi sebelum mengakhiri ibadah kita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Saya tahu ya? Tahu kan? Oke. Belajar bang. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi.
kita adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah Tuhan, biarlah adik-adik kami Tuhan dapat mengikut Engkau. Dengan cara mengikut Engkau Tuhan, mereka bisa melakukan dalam kehidupannya, salah satunya Tuhan dalam melayani Engkau. Karena Tuhan, kami tidak ada habisnya untuk capek-capeknya Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah di hati adik-adik kami bersemangat untuk melayani Engkau. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat keadaan di Indonesia ini. Begitu juga Bapak yang keadaan di dunia ini Tuhan, dengan adanya virus corona ini, biarlah Tuhan segera pulih, dan Roh Kudus semua yang memberkati setiap kesehatan kami Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami Tuhan yang menafkahi adik-adik kami, berkati juga mereka dalam mencari nafkah Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah berlimpah-limpah Bapa kepada mereka Bapa, segala berkat-Mu, sehingga Tuhan adik-adik kami tercukupi ya Tuhan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Tetap semangat. Ya abang-abang ya. Semangat. Habis Sunday semuanya. Sampai